Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Dwi Nur Rahma. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi folklor lisan. Folklor lisan ialah folklor yang memiliki bentuk murni lisan, yakni yang diciptakan, disebarluaskan, dan juga diwariskan secara lisan. Adapun bahasa rakyat. Bahasa rakyat dalam bahasa Inggris dipadankan dengan folk speech, dan dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya tuturan masyarakat atau tuturan sekelompok orang berbicara tentang kelompok orang yang sangat banyak kriterianya. Biasa berdasarkan suku, wilayah, profesi, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Berdasarkan sukunya, setiap suku di Indonesia mempunyai bahasa dan budayanya masing-masing, sehingga mereka mempunyai logat, julukan, pangkat, tradisional, dan titel kebangsawan masing-masing. Contohnya, bahasa Sunda ada logat yang khas yang tidak akan cocok kalau digunakan pada bahasa lain. Begitu juga bahasa Jawa, Batak, Sasak, dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena pada bahasa Indonesia belum ada pembakuan lafal atau logat. Jadi, logat selain sebagai ciri bahasa tertentu, juga sebagai ciri suku tertentu, dan hal itu terjadi secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga logat termasuk folklor. Bahasa rakyat selain berkaitan dengan julukan, juga terkait pangkat tradisional dan gelar kehormatan. Pangkat dan gelar sangat berhubungan dengan status sosial dan kedudukan atau jabatan dalam masyarakat. Bahasa rakyat berikutnya ialah bahasa bertingkat atau undap-usuk bahasa. Seperti yang kita ketahui, setiap bahasa mempunyai ragam. Ragam bahasa itulah yang dimaksud bahasa bertingkat. Kana adalah salah satu jenis folklor lisan masyarakat suku Dayak karena tergolong ke dalam cerita puisi rakyat, dan pada waktu dibawakan selalu disertai dengan nyanyian. Ungkapan tradisional atau peribahasa masih diperdebatkan oleh para pakar bahasa dan folklor sehingga sampai sekarang belum memiliki kepastian. Folklor merupakan ungkapan tradisional yang meskipun hanya seseorang yang biasa menggunakannya, tetapi tetap milik bersama atau vlognya. Pewaris folklor, ungkapan tradisional dibagi menjadi dua. Yang pertama, pewaris aktif dan pewaris pasif. Pewaris aktif adalah orang yang mempunyai ungkapan tradisional selain untuk dipakai sendiri, juga mempunyai keinginan menyebarkannya kepada orang lain. Yang kedua, pewaris ungkapan tradisional pasif adalah orang yang mempunyai ungkapan tersebut tetapi hanya digunakan sendiri dengan tidak mempunyai keinginan untuk menyebarkannya atau menurunkannya kepada orang lain. Ada 4 jenis peribahasa, yakni peribahasa sesungguhnya merupakan kiasan atau metafora atau ibarat. Suatu peristiwa atau benda dikiaskan pada peristiwa atau benda lainnya, maknanya dapat diperkirakan tidak seperti idiom. Selain itu, peribahasa sebenarnya mempunyai ciri sebagai berikut. Ada kalimat lengkap, jarang mengalami perubahan bentuk, dan yang terakhir mengandung kebenaran atau falsafah. Yang kedua, peribahasa yang tidak lengkap. Kalimatnya mempunyai sifat-sifat khas seperti kalimat tidak lengkap, bentuknya sering berubah, jarang mengungkapkan kebijaksanaan, biasanya bersifat hiasan. Yang ketiga, peribahasa perumpamaan. Peribahasa perumpamaan adalah ungkapan tradisional yang mempunyai rumus tetap. Setiap kalimat peribahasa perumpamaan selalu diawali kata-kata seperti bagaikan, umpama, dan baik. Yang keempat, ungkapan-ungkapan yang mirip peribahasa. Ungkapan-ungkapan yang dipergunakan untuk penghinaan atau insult
menyeletuk, retort, atau suatu jawaban pendek, tajam, lucu, dan merupakan peringatan yang dapat menyakitkan hati. Pertanyaan tradisional yang lebih dikenal dengan istilah teka-teki atau dalam bahasa Sunda tata rucingan sudah ada sejak zaman dahulu dan pewarisannya di era leluhur sehingga pertanyaan tradisional tergolong pada folklore. Permainan ini berfungsi untuk menguji kecerdasan dan pengetahuan lawannya. Hal itu karena untuk jawab pertanyaan teka-teki diperlukan proses berpikir dengan memaknai metafor-metafor yang ada dalam pertanyaan menggunakan pengetahuan sesuai apa yang ditanyakan dan ada yang sudah tahu dari orang-orang sebelum secara turun-temurun. Puisi rakyat. Sajak atau puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya, biasanya terjadi beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat dapat terbentuk. Cerita rakyat adalah prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang punya cerita. Adapun mitos. Mitos burung enggan dari Kalimantan Timur ada dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dari mitos burung enggang yang dimiliki oleh suku Dayak Kenya. Pertama, unsur alam yang konkret yaitu burung enggan. Yang kedua, ada unsur dalam mitis non-konkret yaitu leluhur yang datang dari dunia dewa-dewa di atas langit. Yang kedua, ada dongeng. Dongeng, aji, dan klip bersaudara adalah cerita rakyat yang lahir dan berkembang di masyarakat Dayak Tunjung, Kalimantan Timur. Adapun legenda. Legenda Pesut Mahakam bercerita tentang kehidupan keluarga dengan dua anak laki-laki dan perempuan yang tinggal di suatu desa di Mahakam. Kesimpulannya, bahwa penting bagi kita untuk mengembangkan dan memanfaatkan hasil budaya, warisan atau tradisi telah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Setiap daerah tentunya memiliki kebudayaan masing-masing yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.